balik lagi sama aku Sita. Di channel ini aku bakal jelasin beberapa poin dan beberapa materi yang kalian bakal suka. Tapi sebelum kita bakal kenalin teman-teman aku dulu untuk belajar lebih lanjut. Oke? Halo teman-teman, aku Lisni dari kelas 12. Halo, saya Sahrul dari kelas 12. Halo, saya Maisa dari kelas 12. Halo, saya Fajar dari kelas 12. Nah, guys, ini teman-teman aku. Nah, guys, sekarang kita ke intinya. Kalian tahu nggak sih sebenarnya bullying itu apa? Tahu. Tahu? Bisa dijelasin sedikit apa itu? Ya betul-betul aku tahu kasus yang itu bukan ya? Masih apa ya? Kalau nggak salah sih mahasiswa ya. Tapi aku nggak mau sangkutin namanya, tapi pasti tahu lah gitu. Karena kan booming juga ya. Iya. Nah, kalau dari Marisa sendiri nih, apa sih itu bullying? Bullying adalah tindakan yang bisa merugikan orang lain. Iya. Contohnya Seperti Fajar yang dibully dan dia merasa trauma akan Pembulian itu. Nah, kata kalian nih ya, bullying itu sebenarnya masalah serius atau bukan sih? sangat Sangat serius. karena berdampaknya sangat buruk ya. Ya, Yang iya. pertama bisa membuat frustasi, berpikiran yang bermacam-macam seperti kayak Iya. bunuh diri, berpikiran pendek, dan itu akan terjadi bila ada yang kena hinaan ataupun bullying. Iya. Untuk caranya sendiri nih buat mencegah bullying itu gimana sih? Sebagai kita nih yang sebagai orang yang melihatnya, untuk melihat ada seorang teman yang kena bullying, maka kita harus apa? Selain dari tindakan, kita juga harus lebih mencegah ya. Seperti contohnya kayak bertindak tegas, maupun dari apapun, mau segi fisik ataupun ucapan yang bisa membuat si orang itu merah dari otaknya sehingga berpikir bahwa pembulian itu sangat merugikan. Nah, pembulian itu menurut kalian bisa terjadi cuma di sekolah aja kah atau Tidak, bisa di luar. tidak mungkin. Tidak mungkin hanya di sekitaran sekolah. Dari perumahan yang semisal nih ada orang yang mungkin dari terlahir sederhana, kayak orang sederhana, tapi dia tuh pindah ke perumahan yang ada? ya, yang ada yang serba ada kayak di situ. di mana di dia mah? Ya itulah, disensor aja saya jangan terlalu diumbar ya. Pokoknya yang kayak gitu, yang kita misalkan nih aku sebagai warga yang sederhana dan mereka bertiga ini misalkan dari keluarga yang ada, aku masuklah ke dunia mereka, tapi kan aku belum tahu ya mereka itu kayak gimana, dan mereka juga nggak tahu aku kayak gimana. Pasti di situ ada sebagian kecil yang pembulian, pengkritikan apapun itu, seperti hanya yang nggak suka dari misalkan dari fisik, dari tingkah laku dan yang lain-lainnya gitulah. Nah, iya betul. Oke, nah itu ada sedikit ya dari gambaran-gambaran apa itu bullying. Nah, menurut kalian nih, sebenarnya bullying itu bisa nggak sih terjadi di media sosial? Bisa. Mungkin bisa. Nah, nih, tapi kalian pernah nggak sih dari diri kalian aja yang pernah menjadi pelaku ataupun korban? Korban sih. Paling sering korban. Kenapa kalian baru tahu kalian tuh jadi korban? Sejak kapan kalian tahu bahwa kalian itu menjadi korban bullying? Karena dulu kan kita nggak tahu ya bullying itu apa. Terus kita kan tahunya kalau dalam bahasa Sundanya itu herei. Betul, Itu herei. Ya. Nah, padahal kalau kita simak lagi, kalau kita dalami lagi, pelajari lagi lebih lanjut, ternyata itu termasuk ke bullying. Nah, terus bisa diceritain dong dari Fajar nih ya, kan Fajar sekarang kan udah kelas 12, pasti Masa lalunya lah, dari SD-nya pasti pernah ada atau merasa pernah tidak nyaman. punya teman yang baru sekarang tahu bahwa temen aku tuh dulu pernah dibully atau aku tuh pernah jadi pelaku pembulinya, pernah diceritain? Tidak apa-apa, jujur aja Mbak Di ya. media sosial. Bisa Bebas. mau di media Apa sosial. nyata bisa ke media sosial bisa sok Ya, ceritakan jadi- pengalaman. Jadi kan gini ya. Jadi dari sosial media itu ketika ini menemui teman tapi orangnya itu teh beda dari media sosial sama aslinya. Nah, bisa gitu teh pas lihat kok beda mukanya sama di sosmed. Kayaknya ini mah kenyataan
ya. Ya itu mah bisa terjadi. Kehidupan nyata. Eta mah katipu. Kita masuk ke katipu lain. Bukan bullying. Ya seperti itu sama saja Kalau lah. kalau bullying dari sosial media tuh seperti kayak kamu tuh memposting apa gitu kayak Suatu, posting tapi dihina sesuatu, sama orang tapi lain. orang lain itu menjudge gitu kayak ngejudge kayak ngapain sih kamu Ya. model kayak gitu Alay, Ya pernah Alay, gitu, kayak gimana Jadi di komennya teh oh tidak minat ya. Itu aja. bisa tersendiri apakah pernah menjadi pelaku korban atau pernah melihat Kumaha? Menurut sepengalaman saya dari SD sampai sekarang, hanya SD yang hanya dibully. Kejadian apa tuh? Kejadiannya mungkin ya SD mah mungkin anak-anaknya belum pada punya pikirannya pasti Oh, iya. berpikiran pondok Oh, betul gitunya. betul. Belum punya pemikiran panjang, jadi mereka menghina saya seperti ya kayak Ya. itu bencong bencong itu sebenarnya dari kata bahasa Sunda. Nah kalau dari bencong tersendiri itu kayak seorang laki-laki yang punya bayi wanita gitu. Nah itu ya seperti itu. karena ya mungkin karena sering bermain sama wanita mungkin. Tapi kan tidak mungkin ya kalau misalkan laki-laki misalkan nih sering bergaul sama perempuan bukan berarti bencong kan? Tapi ya itu mah pemikiran orangnya aja yang bencong. Otak yang normal. Mungkin kan karena mungkin karena suara waktu SD Cempreng. Baru imut jadi cute gitu. jadi imut waktu itu. Untuk Sarul sendiri apakah pernah Ya, Rul, biasa. Saya pernah dibully waktu SD gara-gara di fisik saya, soalnya waktu itu saya mata dadanya ke tengah. Dilang. Bilang guys kayak wak mau. Dulu sering disebut bapak mana terus gitu. Terus wow kayak gitu. Ah, iya, Dulu good. di situ saya Sakit ya? sakit hati banget. Wah nyeri ya sakit cing sabar. Sahrul bisa dikasih solusi nggak sih kayak untuk orang-orang yang mungkin di sana yang sekarang sedang mengalami bullying, cara kuat sampai sekarang nih untuk bisa melawan bullying itu dengan cara apa? Oh saya mah dengan sabar aja. Ya, kunci nomor satu sabar. Sabar dalam kegiatan. Yang kedua gebuk. Ya, Ya kalau berani itu juga. Nah itu ya. ya Rul, semangat Rul. Untuk Krisni bisa diceritain. Aku banyak banget tapi satu aja ya. Dari fisik aku ya kelihatannya jerawatan. Tapi kan kalau misalkan pemikiran dari yang punya pemikiran dewasa, jerawatan itu kan pasti hormon ya. Normal. Dan normal juga. Normal. Tapi ada salah satu orang yang bikin aku sakit hati karena jerawat itu katanya tidak normal dan itu aku yang jarang mandi, sana jarang Sangkut ya, paut dengan jarang fisik ya. jarang merawat diri makanya jerawatan itu dia. Karena ya aku mikirnya gini, kan jerawat siapa sih yang mau jerawatan gitu loh. Gak ada yang mau jerawatan, say. Ini memang hormonnya gitu ya, emang dari sananya. Mungkin aku terlalu cantik makanya Allah kasih aku jerawat buat penghapus dosa-dosa aku yang lainnya. Betul. Nah untuk di luar sana yang cewek-cewek yang sedang jerawatan, stop insecure karena kalian itu cantik di mata orang yang tepat. Ya untuk orang-orang yang nggak tepat pasti mereka akan ya, melihatnya itu seperti apa gitu ya. Ya. Slincer ya. Untuk kalian nih di Skincare, sini ya. berempat pernah nggak sih kalian tuh pernah punya momen atau apa gitu yang sampai sekarang tuh kayak, ih kalau diingat itu tuh ternyata aku tuh dulu pernah jadi korban bully untuk temen gitu, tapi kalian tuh baru sadarnya sekarang. Pernah sih dari kalian berempat aja gitu. Kalau aku sih nggak ada ya. Mungkin ya. Tapi untuk teman pernah nggak sih kalian punya teman? Aku pernah ngelakuin hal itu karena ya aku pernah jadi pelaku ya, aku pernah jadi pelaku sama orang yang ngatain aku fisik itu karena kan dendam ya, bukan masalah dendam terima tapi nyari hati ya, itu tadi sakit hati gitu ya. sakit hati. Aku nggak terima di situ, aku pun bawa-bawa nama orang tua, tapi itu tadi pikir-pikir lagi teh nggak sopan karena kan orang tuanya kan nggak ikut campur sama aku dan aku juga yang minta maaf karena ya aku merasa salah tapi dia tidak minta maaf balik sama saya karena kan yang dia awal-awal menghina itu dia bukan aku. Kalau misalkan dia nggak menghina aku juga nggak bakal menghina orang tuanya gitu aja. Fajar pernah tuh punya pengalaman? Banyak kali saya teman lebih dari situ. Sok coba sehiji Ya, atuh cerita. Fajar punya gak sih temen yang ya
temen deket Fajar aja gitu ya, pernah dibully itu sama Fajar, dibantu terus Ya. dirangkul lagi, Nah, pernah waktu kelas 9 ini orangnya ya. Ini teh Sahrul rasanya guys, teh si Sahrul. diam saja, lalu saya teh di membantu Ya beraktivitas. betul sih, betul. Berubah itu kan ada, jadi gitulah. Ini jadi aktif. Tangan ya. Approve ya. Nah, dari kalian berempat nih ada gak sih pesan dan kesan untuk orang di luar sana yang terkena dampak bullying atau apa gitu, dikasih semangatnya? Untuk kalian-kalian semua yang menjadi korban bullying ataupun pelaku bullying, stop, jangan normalisasikan bullying dimanapun karena itu berdampak yang benar-benar negatif. Contohnya seperti bunuh diri, yang hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Makanya tolong untuk kalian-kalian semuanya yang punya pemikiran bullying, ingat kalian masih punya otak untuk berfungsi berpikiran yang positif aja. Terima kasih. Oke, itu aja kata-kata. Udah. Untuk saya, untuk korban para bullying yang tidak mempunyai teman, boleh kontak saya. IG sini. Asik. Kita bisa berteman guys. Kita bisa berteman guys. Aku. Kita bisa berteman guys. IG-nya Maisa ada di bawah nanti ya. Follow. Di atas di sini dah. Di sini, Pak, di sini. Untuk Sahrul nih gimana? Yang pernah jadi korban bullying, untuk semangatin orang di luar sana. Yang Banyak-banyakin sabar aja, minta pertolongan sama Allah. Masya Allah. untuk Fajar? Fajar. Stop bullying karena merugikan. Oke guys, segitu aja. Next time kita bakal ketemu lagi, ngobrol-ngobrol seru lagi. Nah, untuk kalian yang punya cerita ataupun hal apa yang ingin diceritakan tentang masa lalu kalian ataupun sekarang yang kalian hadapi, bisa komen-komen di bawah. Oke, dadah. Ya. See you. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.